Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah swalayan di Cipinang Melayu, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik 3 mesin pendingin di dalam swalayan. Beginilah kepulan asap tebal di dalam swalayan yang berada di Jalan Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kebakaran swalayan ini diduga berasal dari korsleting listrik pada 3 mesin pendingin daging yang menimbulkan percikan api serta kepulan asap tebal. Petugas damkar melakukan pemadaman menggunakan selang khusus agar menjangkau titik api. Sejumlah barang dagangan yang berada di dalam toko berserakan dan hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan di Jalan Jatiwaringin hingga ke arah Kalimalang. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan digelar pagi tadi di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dalam kesimpulannya, kuasa hukum Peggy meminta status tersangka Peggy digugurkan. Kuasa hukum Peggy berharap hakim bisa memutus permohonan pra-peradilan dengan seadil-adilnya sesuai fakta di persidangan. Kuasa hukum Peggy pun meminta agar Peggy Setiawan segera bebas karena Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka tetap yakin pada dalil-dalil permohonan bahwa polisi dinilai telah melakukan salah tangkap. Adapun dokumen kesimpulan dari pemohon dan termohon tidak dibacakan, namun langsung diserahkan kepada hakim. Kalau kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Kalau dari jumlah berkas ada berapa halaman mungkin Pak yang diperiksa? Ini kami tadi. Jadi kurang 3 bulan lah. 30-an. Ya. Mungkin poin-poinnya. Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan. Sementara itu, Polda Jawa Barat masih bersikeras untuk menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Hal tersebut dituangkan pula oleh pihak Polda Jawa Barat dalam kesimpulan yang diserahkan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Peggy Setiawan pagi tadi. Untuk sidang pra-peradilan lanjutan hari ini beragendakan penyerahan kesimpulan dari pemohon dan juga termohon. Kedua pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan tanpa dibacakan terkait rangkuman agenda pra-peradilan yang sudah berlangsung sebelumnya. Dalam kesimpulan tersebut, Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Hal tersebut dikarenakan Polda Jawa Barat selaku pihak termohon masih meyakini prosedur yang dilakukan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka sudah sah. Kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi poin-poinnya, dasar Bang. penolakan dari pengacara, Bang. Gimana? Dasar poin-poin penolakan dari Dalil dari Poin-poinnya Oh Bang, ya, dikit, Bang. nanti kita sampaikan di dalam aja.
Ya, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan telah berjalan selama 5 hari. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumen melalui pembuktian dari saksi yang dihadirkan. Kubu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki melawan Polda Jawa Barat melalui gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Sidang perdana pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024 dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua persidangan Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Atas jawaban Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun membalas melalui replik. Tim kuasa hukum Peggy menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam persidangan melantur. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tak sesuai prosedur. Pasalnya, tak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Setelah adu argumen antara kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun melanjutkan pembuktian melalui keterangan saksi. Pihaknya menghadirkan 5 saksi fakta dan 1 ahli pidana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Saksi yang dihadirkan yakni ahli pidana Suhandi Cahaya, Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondok, rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan, serta pasangan suami istri Agus dan Riana selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Di hari keempat persidangan giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan 1 saksi ahli hukum pidana, Agus Surodo. Dalam kesaksiannya, ahli pidana Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tak memerlukan surat panggilan, apalagi jika tersangka masuk dalam DPO. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, semua dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon ditolak oleh tim hukum Polda Jawa Barat. Meski begitu, kuasa hukum Peggy Setiawan justru semakin optimis akan memenangkan gugatan ini karena menurut mereka di proses pra-peradilan membuktikan ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan. Lantas menanti putusan apakah Peggy Setiawan akan bebas atau justru akan dibui. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu, apa kabar? Baik Mbak, selamat malam. Baik, Prof. Hipnu, setelah menyimak fakta-fakta di persidangan selama 5 hari ini, kalau menurut Prof. Hipnu, apakah Peggy Setiawan bisa bebas murni atau justru akan berakhir dibui? Ya, begini Mbak, kalau kita lihat pra-peradilan adalah sebagai kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Adalah penetapan tersangka. Nah, dari penetapan tersangka kemarin ada 2 argumentasi yang menarik tentang bukti yang dilakukan baik pemohon maupun termohon. Bukti yang dilakukan oleh pemohon adalah bukti yang tidak langsung, indirect evidence. Nah, kenapa indirect evidence? Adalah bukti yang ketika itu masih 8 tahun yang lalu. Ini harus saya komplain. Ya, bukti indirect evidence itu juga akan bernilai kalau dilakukan dengan bukti yang langsung, bukti yang nyata. Karena kemarin kita apresiasi Polda bisa menyatukan dengan foto, dengan sidik jari, itu kalau kita baca jawabannya kan gitu. Pertanyaannya sidik jari yang mana? Yeah. Apakah waktu itu? Kalau waktu itu pasti hilang. Kalau sekarang pembandingnya siapa? Ini adalah problem. Foto agak sulit. Nama berubah. Ini yang menjadikan bukti dari Polda masuk kualifikasi dalam pembuktian indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Nah, sekarang
kalau kita lihat bukti dari pemohon, itu adalah masuk testimoni evidence, yaitu keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, yang secara empiris mengetahui tentang suatu perbuatan tersebut. Ini yang menarik. Hakim akan pilih yang mana? Apakah indirect evidence atau testimoni evidence? Nah, disinilah yang adu argumentasi. Yang ketiga, karena ini sebagai bukti ada dugaan pembunuhan, ya Mbak, pembunuhan apalagi kan, pembunuhan dan perusahaan. Pertanyaannya, betul memang bahwa dalam pra-peradilan penentuan tersangka cukup 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini adalah 2 alat bukti yang bisa menggambarkan, yang bisa menunjukkan mana pembunuhannya, mana bukti perkosaannya. Ini yang sejak kemarin kalau kita lihat tidak muncul. Oke, baik Prof. Hipnu, jadi kalau melihat saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh keduanya, mana yang lebih kuat nih Prof? Ya, kalau yang lebih kuat menurut saya adalah testimoni evidence, yaitu pemohon, termohon, para penasihat hukum. Testimoni, karena di testimoni evidence itu baik namanya juga salah, keterangan saksi mendukung sekali, kadang seperti itu. Sedangkan teman-teman Polri itu indirect evidence, karena memang sudah 8 tahun yang lalu. Ini Mbak, ini yang nanti hakim agaknya juga mungkin ya mudah-mudahan tidak galau lah ya, memilih yang mana begitu loh. Tapi kalau memang galau Mbak ya, kalau memang galau ya, ada asas hukum sebetulnya, tidak perlu begitu. Kalau terjadi keraguan-keraguan, misalkan, apakah terkait indirect evidence atau testimony evidence? Ada teorinya adalah asas in dubio pro reo. Dalam putusan diambil yang meringankan terdakwa. Dalam arti apa? Yang membebaskan. Baik, ini merujuk kepada saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy yang mengakui bahwa pada malam kejadian Peggy berada di Bandung bukan di Cirebon begitu ya Prof? Ya, itu bagian dari testimoni evidence. Nah, itu yang kuat menurut saya. Karena itulah yang bisa menggambarkan ketika itu. Tapi teman-teman Polri indirect evidence karena sudah 8 tahun yang lalu. Baik, Prof, ini polisi juga dalam saksi dan juga ahli yang dihadirkan ini menyebutkan bahwa akun Facebook bisa dijadikan alat bukti, kemudian permohonan gerasi dari para terpidana yang ditolak presiden juga bisa jadi bukti. Nah, kalau menurut Prof, jadi pada intinya apakah penetapan tersangka Peggy ini sah secara hukum, Prof? Ya, betul. Penolakan gerasi, karena gerasi itu ampunan, Mbak. Mengampun pada presiden, mohon ampun. Sifat melawan hukumnya tetap. Pertanyaannya, sifat melawan hukum tetap ini kan yang diputus ketika itu 8 orang. Sedangkan Peggy yang 3 itu adalah DPO. DPO yang tidak jelas ketika itu, yang kalau kita baca di luar fiktif. Ini nggak terkait. Kan itu hasil aku berbeda karena diperiksa saja juga belum. Tapi kalau yang 8 sudah mengajukan gerasi ditolak, berarti sifat melawan hukum tetap terbukti. Ini yang harus kita celah, mana yang DPO, mana yang pelaku. DPO belum pernah diperiksa. Makanya kemarin perdebatannya, apakah DPO itu dipanggil dulu atau tidak? Ada 2 dimensi. Kalau DPO itu sudah awal jelas, Eko misalkan, alapannya jelas, itu memang perlu dipanggil. Tapi kalau terhadap fiktif, ya harus dipanggil dong. Kan belum jelas. Ini yang harus, makanya dalam kasus ini memang menarik tentang penetapan tersangka dan subjek pelakunya yang tanda petik perdebatan sampai hari ini. Baik, jadi intinya Prof, kalau menurut pandangan dari Prof Hipnu, kans Peggy untuk memenangkan pra-peradilan ini berapa persen nih Prof? Iya, 80% Mbak. Jadi Prof yakin 80% Peggy Setiawan akan memenangkan pra-peradilan dan bebas murni begitu ya? Ya, kan gini, bukan masalah bebas, bukti masih kurang. Karena dalam suatu pembuktian bukan masalah bebas dan lepas, tapi bukti yang diajukan terhadap Peggy belum jelas. Belum lengkap mengarah mana pembunuhannya, mana perkosaannya, ini yang belum nampak. Karena ini suatu tuduhan yang cukup berat karena pembunuhan dan perkosaan. Paling tidak bukti-bukti itu harus diajukan. Ini yang saya kira menurut kami ada suatu pertimbangan bukti yang harus dilihat, apakah tadi saya katakan testimoni evidence ataukah indirect evidence. Baik, terima kasih
Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, PDI Perjuangan resmi memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP dari periode 2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Pembacaan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memimpin prosesi sumpah jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. Megawati secara langsung membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pengurus PDIP yang dilantik. Sejumlah tokoh terlihat mengikuti prosesi pembacaan sumpah jabatan, diantaranya Ganjar Pranowo yang dilantik sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi, serta Basuki Cahayapurnama yang dilantik sebagai Ketua Bidang Perekonomian. Megawati menyebut perpanjangan jabatan pengurus DPP ini merupakan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum untuk menyesuaikan jadwal Kongres PDIP yang akan digelar pada 2025 mendatang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua KPU nonaktif Hasyim Asyari dipecat karena terjerat asusila. Pasca nama baik tercoreng, publik berharap KPU berbenah dan melakukan evaluasi untuk menghadapi pilkada serentak. Mabuk asmara membuat Ketua KPU nonaktif Hasyim Asyari kena masalah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memecat Hasyim Asyari karena terbukti melakukan tindak asusila kepada CAT, salah seorang penyelenggara pemilu luar negeri. Hasyim terbukti memaksa CAT untuk berhubungan badan dan memanfaatkan jabatannya dalam memenuhi syahwat pribadinya. Perkara asusila yang dilakukan Hasyim Asyari menyisakan pertaruhan bagi Komisi Pemilihan Umum. KPU harus melakukan pembenahan secara menyeluruh dan mengembalikan kepercayaan publik karena harus mengawal pilkada serentak yang digelar pada bulan November mendatang. Tentu saja secara kelembagaan, KPU harus segera berlari, berbenah, dan memperbaiki kinerja mereka serta mengevaluasi dengan sungguh-sungguh cara kerja internal dan juga jajaran mereka supaya peristiwa ini menjadi yang terakhir di kelembagaan KPU. Karena begini Mbak Valerie, ini kan pilkada sudah di depan mata. 37 pilkada gubernur dan 508 pilkada kabupaten kota. Upaya mengembalikan marwah KPU telah dilakukan. Salah satunya adalah menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai PLT Ketua KPU. Afifuddin akan menjalankan tugas organisasi sampai Ketua KPU definitif terpilih. Sementara itu, Istana menghormati putusan DKPP yang memecat Hasyim Asyari. Presiden Joko Widodo juga segera menerbitkan kepres pemberhentian Hasyim Asyari. Pasca kasus Hasyim Asyari, nama baik dan marwah lembaga pemilihan umum dipertaruhkan. Publik menanti, akankah KPU tetap mampu bekerja secara profesional dan independen? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kuasa hukum CAT korban asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan aduan ke DKPP bukan menuntut kerugian material. Pihaknya semata ingin membuktikan tipu daya terhadap korban agar mengikuti hawa nafsu Hasyim Asyari. Proses pengaduan ini bukan untuk menuntut secara material. Itu dulu digarisbawahi. Ya, kalau mau menuntut secara material, kita nggak lakukan ke DKPP, kita lakukan underground aja. Kalau urusannya materi, jadi surat pernyataan itu hanya bukti aja, bukti pelanggaran etik, bukti bahwa metodologis ada metode tertentu yang digunakan untuk meyakinkan seseorang, dalam hal ini tadi pengadu ini, untuk mau mengikuti nafsu dan keinginan pribadinya ketua KPU itu. Jadi kalau materi sih udah nggak terpikir lagi ya sejauh ini ya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merespon pemecatan Hashim Asyari buntut tindakan asusila. Ia berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak sejalan dengan fungsi KPU yang seharusnya mengayomi masyarakat. KPK salah, KPK iya, itu saya yang buat. Mana mungkin saya nggak tahu isi perutnya orang saya yang buat gitu loh. MK saya yang buat, bukan sombong. Tanya dah siapa yang buat. Jadi ya saya tahu aturannya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi, bla bla. KPU, nah kemarin coba gila nggak? Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Itu kan bagian. Kok begitu ya? Pusing saya. Padahal mestinya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong, mana? Masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Kayak nggak retoris, kan retoris banget toh, tapi itu sebenarnya hakikat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, korban kekerasan seksual di bawah umur berinisial N diduga kabur dari rumah orang tuanya. N meninggalkan rumah diduga jenuh akibat kasus yang menimpanya tidak kunjung selesai. Lambannya penanganan kasus kekerasan seksual di bawah umur yang terjadi di apartemen Grand Pramuka Jakarta membuat korban mengambil keputusan untuk pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya. RPA Perindo yang mendampingi korban selama ini menilai pelapor jenuh karena kasusnya tak kunjung menemui titik terang. Dalam konferensi pers yang digelar di iNews Tower, RPA Perindo telah membuat laporan kehilangan orang kepada pihak kepolisian sejak tanggal 26 Juni 2024. Kami berharap supaya Anin segera ditemukan dan keluarga dan pihak-pihak yang mendamping dan juga oknum kepolisian tetap konsisten bahwa kasus ini harus diselesaikan sampai tuntas, bahwa pelaku harus mendapat hukuman yang maksimal. RPA Perindo meminta kepolisian serius dan cepat dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Dari Jakarta, Aryadin Al-Afghani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membacakan pleidoy atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pleidoynya, SYL mengaku merasa dizolimi karena dituntut 12 tahun penjara atas kasus dugaan pemerasan anak buah dan gratifikasi. Di hadapan majelis hakim, SYL menegaskan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan jaksa KPK dalam tuntutan. Ia juga menyinggung rekam jejaknya yang menurutnya menunjukkan karakter kepemimpinan yang tulus dan beritikat baik. SYL mengaku tidak pernah berniat untuk berperilaku korup. Adapun sebelumnya SYL dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Izinkan pula saya menyampaikan pesan kepada keluarga saya, lebih khusus istri saya yang ulang tahun hari ini. Carilah tangan yang menggenggam kita saat kita jatuh. Carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Hati yang senantiasa menerima kelemahan dan keburukan kita ketika berada di titik terendah dalam kehidupan. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan tersebut. Akan tetapi saya merasa dizalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan. Oleh karena itu dalam pledoi pribadi saya mengelompokkan pada 3 pembahasan pokok yang mulia. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwa termasuk yang dituntut terhadap saya. Sehingga saya memohon dan berharap atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran jernih yang mulia majelis hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, kebenaran atas ketidakbersalahan saya akan dapat diungkapkan. Yang kedua,
rekam jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya kepada negara yang menunjukkan bahwa watak dan karakter kepribadian maupun kepemimpinan saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasa dilandasi niat tulus dan etikat baik untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga terjadi pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang dan Kontras melaporkan Kapolda Sumatera Barat ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Kapolda Sumatera Barat menyatakan siap menghadapi laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Dalam penyelidikan kasus tersebut, aparat kepolisian menegaskan tetap melalui proses yang benar dan sesuai dengan fakta di lapangan. Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Kemudian biar rekan-rekan tahu bahwa Mabes Polri juga saat ini sudah menurunkan asistensi, ya. Jadi mulai dari Divisi Propam Polri sudah menyertai lebih dulu ketika mulai rame-ramenya masalah ini, kemudian dari Pusdokes Polri juga sudah turun. Selain Kapolda Sumbar, tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang dan Kontras juga melaporkan Kasat Reserse dan Kriminal Polresta Padang serta Kanit Jatanras yang sejak awal hingga saat ini melakukan penyidikan kasus tersebut. Dalam pelaporannya, LBH Padang menduga ada pelanggaran etik oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi pencopotan Profesor Budi Santoso dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya yang menimbulkan kekisruhan. Pencopotan diduga buntut penolakan wacana Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya beserta dosen, guru besar, dan dokter menggelar aksi unjuk rasa damai di lapangan Fakultas Kedokteran FK Unair Surabaya. Unjuk rasa digelar sebagai bentuk solidaritas atas pencopotan Profesor Budi Santoso dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Unair. Mereka menilai pencopotan jabatan Profesor Budi Santoso sepihak dan dianggap menghilangkan kebebasan berpendapat. Pasalnya pencopotan Dekan FK Unair diduga terkait penolakannya akan rencana Menteri Kesehatan menaturalisasi dokter atau mendatangkan dokter asing. Sebagai bentuk matinya demokrasi, para pengunjuk rasa mengenakan pita hitam serta memasang bendera setengah tiang. Guru besar FK Unair akan melakukan gerakan mogok mengajar jika jabatan Profesor Budi Santoso tidak dikembalikan. Ya, kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah. Ya, kita akan melakukan, paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai rektor mengembalikan posisi daripada Profus. Sebelumnya, Dekan Fakultas Kedokteran Unair Surabaya Profesor Budi Santoso menolak rencana Menteri Kesehatan mendatangkan dokter asing ke tanah air. Menurutnya, Fakultas Kedokteran di sejumlah kampus di Indonesia mampu mencetak dokter berkualitas. Kami dari Fakultas Kedokteran tidak setuju. Ya, saya pikir semua dokter-dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing bekerja di sini, dan kita mampu untuk memenuhinya, dan kita mampu untuk menjadi dokter tuan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Kementerian Kesehatan membantah terlibat pencopotan Profesor Budi Santoso dari jabatan Dekan FK Unair. Pihaknya juga membantah mendatangkan ribuan dokter asing ke tanah air. Yang mengatakan Menteri Kesehatan mengontak Rektor Universitas Airlangga untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga adalah tidak benar dan merupakan fitnah dan hoax. Informasi yang beredar tentang Kementerian Kesehatan akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing adalah juga hoax. Dokter WNA yang dihadirkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari dokter Arab Saudi yang bertugas di Rumah Sakit Adang Malik Medan, Sumatera Utara, yang telah melakukan operasi jantung kompleks, sedang dan berat untuk menyelamatkan nyawa 30